Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Rusdia Dwi Safitri dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, dengan NIM 201-21136 dengan dosen pengampu Dr. Sarbini Magister Agama. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dakwah. Dakwah yang baik adalah dakwah yang dibangun dengan prinsip-prinsip dasar yang benar. Prinsip dakwah menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan dakwah di lapangan. Prinsip-prinsip tersebut diturunkan dari Al-Quran dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, tabi'in dan ulama sebagai generasi penerus dan aktivis dakwah. Pada masa sekarang, sudah sepantasnya kita belajar dari kesuksesan para pendahulu dalam menjalankan prinsip-prinsip dakwah. Meskipun problem dan masalah yang generasi sekarang dan generasi sebelumnya berbeda, namun prinsip-prinsip dakwah tersebut tetap relevan untuk dikembangkan pada masa sekarang. Menurut Abdul Basit, prinsip-prinsip dakwah Islam antara lain: yang pertama adalah tidak ada paksaan dalam penyebaran dakwah Islam. Yang kedua, dakwah dimulai dari diri sendiri. Yang ketiga, dakwah diselenggarakan menggunakan rasionalitas. Yang keempat, dakwah ditujukan untuk semua umat manusia dan melepaskan diri dari fanatisme. Yang kelima, dakwah harus memberikan kemudahan kepada umat. Yang keenam, dakwah ditempuh dengan memberi kabar gembira, bukan membuat umat lari. Yang ketujuh, jelas dalam pemilihan metode. Yang kedelapan, aktivitas dakwah harus bermanfaat. Dan yang terakhir adalah dengan dakwah lahir persatuan umat. Menurut Akarim Zidan, dakwah pada mulanya adalah tugas para rasul. Namun pada akhirnya seluruh umat ditugasi untuk mengajak manusia menyembah Allah SWT. Itu semata sesuai dengan syariat yang telah diturunkan. Ada yang terbatas pada kaum tertentu dan ada juga yang untuk semua umat seperti Nabi Muhammad SAW. Para rasul semuanya itu adalah dai yang mempunyai misi suci untuk mengajak orang ke jalan Allah SWT. Setiap seorang rasul wafat, maka diutuslah rasul berikutnya untuk meneruskan dakwah dan mengajak manusia ke jalan yang benar. Dan tugas itu berkesinambungan antara para rasul hingga diutuslah Nabi Muhammad SAW sebagai rasul penutup. Islam sebagai agama yang mengajak untuk memikirkan proses kehidupan yang terpenting, yaitu hidup dan mati. Oleh karenanya, dakwah atau misi dakwah harus dijalankan dengan penuh integritas dari pendakwah dan objek dakwah. Bila pihak-pihak tersebut merusak integritas ini dengan cara mencari keuntungan atau memanfaatkannya demi tujuan selain Allah, itu merupakan kejahatan yang besar dalam dakwah. Kemudian, aspek-aspek penting dalam membangun integritas aktivitas dakwah sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam Islam, manusia merupakan makhluk Allah yang lebih unggul daripada makhluk lainnya. Dan manusia mempunyai kelebihan pada akal yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Akallah yang membuat manusia memiliki kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Begitu penting peranan akal ini dalam kehidupan manusia, maka kedudukan akal sangatlah penting dalam berdakwah. Kalau menelaah Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama materi dakwah, di samping wahyu, akal memiliki peranan yang sangat besar dalam Islam. Dakwah Islam merupakan ajaran untuk berpikir, berdebat, dan berargumen. Dakwah Islam
Tidak bisa disikapi dengan sinis. Dakwah harus disampaikan sesuai dengan akal pemikiran yang bisa dibuktikan secara rasional. Yang B, semua manusia tanpa mengenal batasan sedikit pun. Islam memandang bahwa semua orang memiliki kewajiban untuk mendengarkan bukti dan menerima sebuah kebenaran. Islam mengandung ajaran-ajaran yang berlaku untuk semua tempat dan zaman. Karakteristik dan kualitas dasar-dasar Islam yang mengandung nilai universal antara lain berkaitan dengan tauhid, etika moral, bentuk dan sistem pemerintahan, sosial, politik dan ekonomi, partisipasi dan demokrasi, keadilan sosial, perdamaian, pendidikan, intelektualisme, etos kerja, lingkungan hidup, dan sebagainya. Dalam Islam dilakukan dengan serius, dakwah Islam dilakukan dengan serius dan diharapkan dapat diterima dengan komitmen yang sama terhadap kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar pada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Di ayat tersebut disebutkan dengan jelas bahwa kegiatan dakwah itu tidak ada unsur paksaan. Dakwah Islam adalah ajakan yang ditujukan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu tidak ada paksaan untuk semua kalangan agar tercapai persetujuan tanpa paksaan dari objek dakwah. Karena tujuannya untuk meyakinkan objek dakwah, bukan untuk memaksa objek dakwah. Seseorang yang dengan sukarela atau penuh kesadaran telah memilih suatu agama, maka yang bersangkutan telah berkewajiban untuk melaksanakan ajaran tersebut dengan sempurna. Berkaitan tentang materi prinsip-prinsip dakwah, ada hadis mengenai tidak ada paksaan dalam berdakwah yang berbunyi, Haddasana Sulaiman bin Harbin, Haddasana Hammadun wahwab nu Zaidin an Sabitin an Anasi radhiyallahu anhu qala kana ulamun yahudiyun yaqdumun nabiyyan sallallahu alaihi wasallam famarido wa tahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya'uduhu wa qa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim fatadara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu adi abal Qasimi sallallahu alaihi wasallama fa'aslama fakharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa huwa yaqulul hamdulillahilladzi anqadahu minnar, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad, dia adalah Ibnu Zaid dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu, berkata kepada seorang anak kecil Yahudi yang bekerja membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menderita sakit. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan beliau duduk di sisi kepalanya lalu bersabda, "Masuklah Islam." Anak kecil itu memandang kepada bapaknya yang berada di dekatnya, lalu bapaknya berkata, "Taatilah Abu Al-Hasim sallallahu alaihi wasallam." Maka anak kecil itu masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sambil bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka."
Selanjutnya adalah mufrodat yang ada pada hadis tersebut. Famarido artinya menderita sakit. Ati abal khosimi artinya taatilah Abu Khosim. Fanador artinya maka melihatlah. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan. Fa'tah artinya mendatangi atau melibatkan. Aslim artinya masuklah Islam. Minar artinya dari apa neraka. Alladhi anhodahu artinya orang yang menyelamatkan anak kecil. Berdasarkan hadis tersebut, kita dapat mengambil pesan, yaitu Islam adalah agama yang demokratis. Ayat di atas mencerminkan kedemokratisan Islam, yaitu tidak ada pemaksaan seseorang untuk masuk Islam. Ini mencerminkan kesadaran Islam yang sangat luar biasa tinggi bahwa yang namanya keyakinan atau kepercayaan dan akidah dalam agama tidak dapat dipaksakan. Spirit Islam adalah spirit kebebasan dan kesadaran, bukan ancaman dan pemaksaan. Terkait dengan tidak ada paksaan untuk masuk Islam, hal itu menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kebebasan dari manusia dalam memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Bahkan umat Islam melindungi orang kafir dini. Itu jelas bukan sekedar nilai demokrasi yang biasa-biasa saja, melainkan spirit toleransi. Selanjutnya adalah analisis hadis. Analisis hadis ini menggunakan kerangka dasar dan pemikiran Sayyid Qutb tentang konsepsi dakwah yang menyatakan bahwa dakwah merupakan usaha orang beriman mewujudkan sistem Islam dalam realitas kehidupan, atau usaha orang beriman mengokohkan sistem Allah dalam kehidupan mereka, baik dalam individu, masyarakat, dan umat. Itu semua demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Berdasarkan pendapat Sayyid Qutb yang menyadarkan bahwa Al-Quran, maka substansi dakwah Islam adalah usaha orang-orang beriman mewujudkan ajaran Islam dalam sebuah segi kehidupan yang dilakukan baik dengan lisan tulisan maupun dengan perbuatan. Dalam kehidupan perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan juga negara, secara berjamaah dengan sistem metode tertentu sampai terwujud masyarakat yang berkualitas khairu ummah dan daulah thayyibah, sehingga Islam dipandang sebagai rahmat seluruh alam. Dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, prinsip-prinsip dakwah yang dikembangkan berdasarkan hadis berikut adalah: 1. Berdakwah berarti melanjutkan tugas utama dari para nabi dan rasul. Yang kedua, berdakwah sama artinya dengan berjihad. Yang ketiga, dakwah sama artinya dengan ucapan dan nasihat baik. Dan yang keempat, berdakwah otomatis memberantas kejahatan. Berdakwah berarti melanjutkan tugas utama para nabi dan rasul. Itu ada dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 108 yang artinya, katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang engkau dakwahi, inilah jalanku yang kudakwahkan kepada umat manusia. Aku sendiri mendakwahkannya berdasarkan hujah yang jelas. Begitu juga orang yang mengikuti jejakku, mengikuti jejak petunjukku dan mengikuti sunnahku, mendakwahkannya berdasarkan hujah yang jelas. Dan aku bukanlah golongan orang-orang yang menyekutukan Allah, tetapi aku adalah golongan orang-orang yang mengesahkannya. Surat Yusuf ayat 108. Ayat ini menjelaskan
jalan Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Beliau adalah berjalan di jalan dakwah. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah menjadi rahmat untuk seluruh alam. Tugas utama Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul berdakwah untuk mengajak umat manusia menuju jalan kebahagiaan, kebenaran, dan di jalan yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, berdakwah sama artinya dengan berjihad. Berdakwah untuk berjihad adalah anjuran utama yang diperintahkan oleh Allah. Karena jihad merupakan keutamaan amalan dari Islam, jika seorang mampu menjalankan jihad dengan benar, ia akan memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi, baik di dunia dan juga di akhirat. Jihad merupakan amal kebaikan yang disyariatkan Allah. Ia menjadikan sebab kokoh dan mulianya umat Islam. Sebaliknya, jika kaum muslimin meninggalkan jihad di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan kehinaan. Yang ketiga, dakwah sama artinya dengan ucapan dan nasihat yang baik. Dalam Al-Quran sendiri ada beberapa bentuk perkataan yang dapat kita gunakan dalam penyampaian dakwah. Yang pertama adalah haulan baligho, yaitu perkataan yang membekas dalam jiwa. Lalu yang kedua adalah haulan laina, yaitu perkataan yang lemah lembut. Yang ketiga, haulan makrufan, yaitu perkataan yang baik. Yang keempat, haulan maisyura, yaitu perkataan yang pantas. Kemudian yang kelima, haulan harima, yaitu perkataan yang mulia. Yang keenam, haulan salama, yaitu perkataan yang memberikan kedamaian. Yang keempat, berdakwah sama dengan memudahkan urusan orang lain. Allah melalui Islam tidak bermaksud memberikan beban, tetapi sebaliknya justru memberikan kemudahan. Praktik keagamaan seharusnya berjalan di atas prinsip-prinsip tersebut. Artinya, berislam adalah untuk memudahkan urusan umat manusia, bukanlah untuk membebani umat manusia. Namun, tidak kemudian menjadikan sebagai medium permainan dan dilakukan seenaknya sendiri. Allah tidak akan pernah memberi suatu masalah atau beban hidup di luar kemampuan umat manusia tersebut. Yang kelima adalah berdakwah otomatis memberantas kejahatan. Watak manusia memanglah sangat beragam dan terkadang tak sehaluan dengan apa yang kita inginkan. Semua sikap yang tidak menyenangkan dari manusia, baik itu baik ataupun buruk, terimalah dengan penuh kesabaran. Bila mana mengaitkannya dengan kaidah Islam, kita dianjurkan tetap bersabar dan membalasnya dengan perbuatan yang baik. Namun, bila mana tidak bisa membalasnya dengan kebaikan, lebih baik kita biarkan saja mereka yang melakukan kejahatan kepada kita. Jangan sampai kita terpengaruh dan malah membalasnya dengan perbuatan yang buruk pula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.